Sobat Z, ketemu lagi nih di Zilution, Gizi for Your Solution. Dengan aku Ihsani Putri Amalia, kali ini bakalan bahas mengenai dampak buruk sering meninggalkan sarapan. Tuh, sekarang aku tanya nih, sudahkah sarapan hari ini? Siapa nih yang mempunyai kebiasaan melewatkan sarapan? Bahkan banyak dari mereka yang menganggap sarapan bukanlah hal yang penting. Selain itu, beberapa orang melewatkan sarapan karena tidak sempat dan tidak terbiasa harus makan saat pagi. Perut mules kalau makan pagi atau dengan alasan lainnya. Mungkin bagi kalian yang belum merasakan dampak buruk dari meninggalkan sarapan akan merasa biasa saja. Namun, tahukah kalian jika tidak sarapan dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh? Tuh, serem banget ya ternyata. Tidak jarang seseorang melewatkan waktu sarapan, tapi Sobat Z sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan ya, karena hal itu bakalan berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut sebagian ahli, sarapan adalah hal yang opsional, asalkan kita mengkonsumsi makanan sehat sepanjang hari. Tidak sarapan bukan persoalan yang besar. Jika kamu merasa lapar di pagi hari, silahkan makan sarapan yang sehat. Namun jika kamu tidak merasa lapar dan tidak merasa perlu sarapan, maka jangan memakannya. Sesederhana itu sih. Nah, siapa nih yang berpikir seperti itu? Namun, ada pula sebagian ahli yang berpendapat lain. Menurut studi, melewatkan sarapan bisa menimbulkan beberapa efek negatif bagi tubuh ya Sobat Z. Tuh, ternyata serem ya. Lantas, apa saja sih dampak saat melewatkan sarapan? Nah, sekarang aku bakalan jelasin mengenai dampak buruk meninggalkan sarapan. Yang pertama adalah sulit berkonsentrasi dan kerja otak menjadi lebih lambat. Hal ini diakibatkan tubuh yang beristirahat atau tidur semalaman merupakan puasa. Sehingga setelah bangun, seluruh organ tubuh membutuhkan bahan bakar baru untuk bekerja, termasuk salah satunya adalah otak. Glukosa yang merupakan bahan bakar dari otak, di mana seharusnya diberikan saat mengkonsumsi sarapan pagi, jadi tidak tersedia, sehingga kerja otak pun menjadi terganggu. Yang ketiga adalah mood menjadi berantakan, padahal di pagi hari seharusnya kita bersemangat dan mood menjadi lebih baik ya. Yang keempat adalah hormon stres menjadi meningkat. Hal ini diakibatkan oleh hormon kortisol yang meningkat ketika seseorang tidak sarapan. Yang kelima adalah tidak produktif akibat kerja otak yang terganggu. Yang keenam adalah perubahan berat badan. Orang yang tidak sarapan cenderung merasa lebih lapar di siang hari. Ini bisa membuat seseorang makan secara berlebihan pada makan siang. Semakin tinggi rasa lapar, semakin tinggi jumlah makanan yang dikonsumsi juga. Selain itu, melewatkan sarapan akan menambah keinginan untuk makan yang manis. Hal ini akan meningkatkan berat badan menjadi lebih cepat. Yang ketujuh adalah meningkatkan risiko serangan jantung. Kebiasaan melewatkan sarapan dikaitkan dengan penyakit jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kenaikan berat badan yang disebabkan oleh melewatkan sarapan dapat juga mempengaruhi kinerja dari jantung. Yang kedelapan adalah meningkatkan risiko obesitas. Hal ini berkaitan dengan peningkatan berat badan yang berlebih jika seseorang meninggalkan sarapan. Yang terakhir adalah meningkatkan resiko diabetes. Tidak sarapan pagi dapat mempengaruhi kadar gula dan membuat tubuh menjadi. Hal ini akan berakibat pada peningkatan makan siang yang akan datang. Sekarang Sobat Z jadi tahu kan dampak-dampak buruk dari meninggalkan sarapan. Ternyata serem juga ya meninggalkan sarapan itu. Padahal beberapa orang menganggap bahwa sarapan itu sepele. Jadi gampang sekali untuk diabaikan, tapi ternyata dampaknya sangat mempengaruhi bagi kesehatan. Sekarang aku akan kasih tips dan solusi agar tidak mudah meninggalkan sarapan ya. Tips terbiasa sarapan di pagi hari. Yang pertama adalah bangun lebih awal atau bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Yang kedua adalah menyiapkan sarapan yang mudah untuk dibuat.
Yang ketiga adalah berlatih prinsip nutrisi yang seimbang. Yang keempat adalah mulai dengan porsi kecil dan terus meningkatkan porsi makan di pagi hari, lebih lanjut secara berkala. Sekian dari topik Zillusion kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.